Perasaan Harry kepada Akila ternyata tak tergoyahkan sedikit pun. Bahkan oleh kehadiran Cantika, siswi tinta persada yang selama ini diam-diam menyimpan perasaan suka kepada Harry. Di mata Harry, Akila yang penuh kehebohan dan energi justru menjadi daya tarik tersendiri bagi Harry. Meski kepribadian mereka sangat bertolak belakang, Akila dengan semangat dan keceriaannya, sementara Harry cenderung pendiam dan lebih suka berada di zona nyamannya. Namun justru disitulah Harry merasa menemukan keseimbangan yang selama ini ia cari-cari. Momen itu terjadi saat pagi hari, saat sebelum mereka masuk sekolah. Cantika, yang selama ini hanya bisa menyimpan perasaan diam-diam kepada Harry, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Harry. Ia mempertanyakan kenapa Harry, yang begitu tenang dan sangat kalem, bisa tertarik kepada sosok seperti Akila, yang menurutnya terlalu heboh dan belak-belakan. Namun tanpa ragu, Harry menjawab dengan jujur bahwa ia memang membutuhkan seseorang yang bisa membawanya keluar dari zona nyaman. Baginya, Akila adalah cahaya yang memberi warna dalam hidupnya yang begitu sunyi. Cantika pun hanya bisa menyembunyikan rasa kecewanya mendengar jawaban dari Harry. Ia berharap masih bisa dekat dengan Harry. Bahkan juga ia mencoba bergabung dalam geng belajar Harry, Akila, Pio, dan William. Namun jawaban Harry menyayat hati Cantika. Harry mengatakan bahwa untuk masuk ke kelompok belajar tersebut, ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Akila sebagai ketua kelompok belajar. Kalimat itu seakan biasa saja, namun bagi Cantika terasa sangat memilukan, terutama saat Harry tanpa sungkan menyebut bahwa ia memang menyukai Akila. Pernyataan itu menjadi pukulan telak bagi Cantika. Selama ini, ia berharap bahwa diam-diam perasaannya pada Harry akan terbalaskan, karena selama ini ia dekat dengan Harry. Tapi kini semua harapan itu runtuh seketika. Ia hanya bisa tersenyum pahit, menyadari bahwa hati Harry telah terikat pada seseorang yang begitu berbeda dari dirinya. Di sisi lain, terjadi perubahan mencolok pada sikap Mohan, yang biasanya begitu energik dan kompetitif, terutama saat berada dalam satu kelas bersama Akila. Jika dulu setiap sesi kuis mendadak dari guru adalah momen favorit untuk saling serang dengan candaan dan sindiran terhadap Akila yang sering kesulitan menjawab. Tapi kini Mohan justru tampak diam dan melamun. Tak ada satupun jawaban yang keluar darinya. Bahkan saat guru melempar pertanyaan yang biasa, akan langsung ia tanggapi dengan percaya diri. Perubahan ini tentu mengundang perhatian Akila. Ia yang awalnya sudah siap menerima serangan verbal khas Mohan, karena ia sebelumnya juga belajar dengan Harry tentang pelajaran TIK. Justru dibuat heran karena Mohan hanya menatap kosong ke arah jendela. Keadaan itu makin terasa ketika Akila yang biasanya enggan untuk ujuk gigi, kini justru berhasil menjawab satu pertanyaan guru dengan benar. Semua pencapaian yang ia raih dari semangat belajar yang terus tumbuh sejak sering belajar bersama Harry. Namun ada alasan kuat di balik sikap Mohan yang kini berubah drastis. Ia sedang dilanda kekhawatiran yang mendalam karena kehadiran sosok misterius yang terus mengincarnya dan orang-orang terdekatnya. Ancaman itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi juga yang nyata. Sudah beberapa kali Mohan merasa diawasi, dan ini membuatnya mulai kehilangan fokus dalam keseharian, termasuk di sekolah. Mohan menyadari bahwa situasinya mulai membahayakan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang di sekitarnya. Ia tahu bahwa Akila adalah orang yang dulu sangat dekat dengannya, dan justru karena itu ia memilih untuk menjauh, bukan karena rasa suka yang telah padam, melainkan karena ia ingin melindungi Akila dari kemungkinan terburuk yang bisa jadi kapan saja. Sementara itu dia merasa semakin terdesak untuk mendapatkan kembali bukti-bukti perselingkuhannya dengan Jordan. Mulai bertindak nekat ia saat ini. Bahkan di sini dia mendatangi sekolah Jarah. Di sini ia menciptakan drama-drama baru dan tangisan serta kepura-puraan. Ia mengelabuhi para guru dengan cerita menyentuh tentang keinginannya untuk memperbaiki hubungannya dengan Jarah,
dan ingin membawa Jara kembali tinggal bersamanya demi membangun kembali keharmonisan keluarga. Namun niat sebenarnya sangat berbeda. Dia ingin menyekap Jara kembali, memaksanya untuk menyerahkan bukti-bukti tersebut yang selama ini ia sembunyikan. Ia tahu selama ini itu bukan pada Jara, maka posisinya tetap terancam. Dan pernikahan impiannya dengan Jordan akan semakin mustahil. Saat akhirnya guru-guru mempertemukan dia dengan Jara di ruang guru, suasana menjadi tegang. Jara yang telah bersiap secara mental tampil sangat tenang namun tegas. Jara menyatakan di depan semua guru bahwa ia tidak ingin lagi tinggal bersama ibunya, yaitu dia, dan bahwa itu adalah keputusan pribadinya. Dan Jara meminta guru menghargai keputusannya, karena itu adalah pilihannya. Para guru pun tidak bisa memaksa, karena dalam hukum dan kebijakan sekolah, keputusan berada di tangan murid yang sudah cukup umur untuk menentukan hak tinggalnya. Apalagi jika ada rekam jejak trauma atau konflik rumah tangga. Apalagi saat Jara mengatakan ia takut tinggal bersama dia. Penolakan tegas dari Jara membuat dia naik pitam. Wajahnya yang sebelumnya berselimut kesedihan palsu, kini berubah menjadi kemarahan. Namun karena berada di lingkungan sekolah, ia hanya bisa menahan emosinya dan pergi sambil menatap tajam ke arah Jara. Dalam hatinya dia bertekad bahwa ini belum selesai. Ia akan mencari celah untuk menekan Jara kembali. Bahkan jika itu harus menggunakan cara yang lebih kasar dan juga ekstrim. Sementara itu di sekolah, suasana antara Fatah dan Mohan yang sebelumnya terjadi terasa sangat memanas. Walaupun keduanya masih saling menjaga sikap di hadapan orang lain, ketegangan itu memuncak saat mereka berpapasan dengan Jara di sekolah. Mohan yang biasanya bersikap santai tanpa masuk menantang, justru mengatakan bahwa Jara bebas tinggal di kontrakannya selama ia mau. Dan ia siap membantu kapanpun. Kalimat sederhana itu langsung memicu rasa cemburu yang sudah lama ia pendam, yaitu Fatah. Fatah tidak menunjukkan emosinya secara terang-terangan, namun dalam hatinya ia merasa terganggu. Ia merasa posisi Mohan terlalu dekat dengan Jara, seolah-olah menggantikan peran yang ingin Fatah jalani untuk bersama Jara. Semakin dipikirkan, semakin ia harus bertindak. Maka tanpa pertimbangan dari keberatan Jara, Fatah mulai mencari kontrakan baru khusus untuk Jara sepulang sekolah. Ia ingin memastikan Jara berada dalam pengawasannya dan jangkauannya, dan bukan bersama orang lain, apalagi Mohan. Namun niat Fatah bukan tanpa pertimbangan. Ia tahu Jara masih dalam masa trauma, dan hubungannya mereka belum sepenuhnya jelas. Perasaan cintanya begitu besar, tapi di sisi lain ia takut jika ia mengungkapkan semuanya kepada Jara terlalu cepat, Jara akan merasa terbebani dan lalu pergi. Fatah tidak ingin hal itu terjadi, dan ia memilih menjauh. Dan ia tidak ingin Jara memilih menjauh karena sikapnya yang begitu frontal. Maka Fatah terus menahan kata-katanya yang sudah lama ia ingin ungkapkan kepada Jara, meski hatinya terasa penuh sesak. Sisi lain, Fatah mulai merenungi sikap sendiri setelah kejadian di kontrakan Mohan. Perasaan cemburu yang mulai membakar sebelumnya, ketika hatinya perlahan mengetahui jika Mohan begitu perhatian kepada Jara, kini berubah menjadi rasa bersalah. Ia sadar selama ini dirinya terlalu posesif kepada Jara, seolah melupakan semua keberanian dan pengorbanan besar yang telah Jara lakukan demi dirinya dan keluarganya. Jara bukan hanya sekedar teman dekat atau sosok yang ia sukai. Jara adalah pahlawan yang berani menghadapi ibunya sendiri. Dia demi menyelamatkan rumah tangga kedua orang tuanya dan memulihkan ibunya Amanda dari trauma serta depresi. Momen yang paling emosional terjadi ketika Fatah datang ke kontrakan membawa baju-baju milik Jara yang ia ambil sebelumnya dari studio balet tempat Jara tinggal sebelumnya. Ia tahu Jara membutuhkan kenyamanan setelah semua tekanan yang ia alami, dan ini adalah cara kecil Fatah untuk menunjukkan bahwa ia peduli kepada Jara. Namun saat melihat Jara mengenakan baju milik Mohan, sempat ada jeda di hati Fatah.
membuat ia merasa jika luka dari rasa cemburu yang belum sepenuhnya hilang. Tapi kali ini Fatah tidak larut dalam egonya. Ia memilih memahami keadaan bahwa kehadiran Jara di kontrakan Mohan bukan karena hubungannya pribadi, melainkan perlindungan dalam situasi darurat. Fatah memutuskan untuk menurunkan egonya dan di sini memeluk Jara dengan sangat hangat dan dengan tulus meminta maaf atas rasa curiganya dan kecemburuannya selama ini melukai hati Jara. Di sisi lain di sini, Jara pun mengerti apa yang dirasakan oleh Fatah yang begitu cemburu kepadanya karena ia dekat dengan Mohan dan Mohan begitu perhatian kepadanya. Akan tetapi Jara juga merasakan jika itu adalah cara Fatah jika Fatah tidak suka Jara bersama orang lain dan Fatah tidak mau Jara disukai orang lain karena Fatah ingin Jara dimilikinya. Sementara itu ada drama yang lebih mencekam dari muncul hubungan Amanda dan juga Jordan yang kini semakin panas dan penuh dan jauh dari kata baik-baik saja. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam kabut amnesia dan trauma akibat depresi, ingatan Amanda perlahan mulai kembali. Potongan-potongan memori masa lalu bermunculan, menggiring pada kenyataan pahit yang dulu menghancurkan hidupnya, yaitu pengkhianatan Jordan. Amanda kini mulai memahami bahwa alasan trauma yang ia membuat harus dirawat rumah sakit bukan sekedar tekanan batin biasa, melainkan karena pengkhianatan suaminya sendiri, yaitu Jordan. Ia mengingat dengan jelas perasaan hancurnya saat mengetahui bahwa Jordan telah berselingkuh, bahkan sampai memiliki anak dari hubungan gelap. Rasa syok luar biasa ditambah tekanan sosial yang dari keluarga membuatnya kehilangan kendali atas emosi dan pikirannya hingga akhirnya ia jatuh dalam kondisi kejiwaan yang buruk. Namun kini ingatannya kembali pulih dan ia akan terus mengingat apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya dan apa yang telah dilakukan Jordan bertahun-tahun lalu. Dan setelah ia mengingat semuanya dengan kepingan-kepingan ingatan yang sudah mulai terbentuk, di sini akan mengambil eksekusi. Apakah ia menerima Jordan dan memaafkan Jordan? Apakah ia akan meninggalkan Jordan karena semua perbuatannya di masa lalu?